You in the rain, kiss me once and I'll float away, but that ain't me anymore. But I don't mind if I sell my soul to get a song on the radio. Credit cards on my student loan, that's a millennial. Do you remember how it feels to be young? Do you remember we could be anyone? I miss the roots, the door of your room. September can't wait too soon. Do you remember how it feels to be young? It feels great, motherfucker, yeah. It feels great, motherfucker, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Santindasani dari program studi agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Kutai Timur yang berada di Kalimantan Timur. Kali ini saya melaksanakan KKN di Desa Sangatta Selatan dengan mengambil tema mengangkat potensi daerah di Desa Sangatta Selatan ini. Desa Sangatta Selatan ini merupakan salah satu desa yang berada di bagian selatan, yang dimana desa ini mengikuti di Kelurahan Singageweh yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan. Wilayahnya terdiri dari mayoritas komplek perumahan dan warga yang memiliki notaben sebagai pekerjaan petani. Nah, maka dari itu, dengan adanya COVID-19 ini, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO telah mengingatkan negara di seluruh dunia tentang adanya potensi krisis pangan dan akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan padatnya aktivitas warga yang berada di Sangatta Selatan ini karena adanya COVID, sehingga kita dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini dengan basic menggunakan metode daring. Maka dari itu saya pada kesempatan kali ini mengambil tematik mengangkat potensi daerah di Desa Sangatta Selatan ini khususnya, dan dengan harapan saya menjadi fasilitator dan memberikan inovasi dan solusi pada KKN kali ini. Berikut adalah cuplikan kegiatan saya selama 1 minggu. Desa Sangatta Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini terdiri dari 42 rukun tetangga dan 2 kepala dusun dengan status definitif. Luas wilayah Desa Sangatta Selatan sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Nomor 6 Tahun 1997. Keseluruhan adalah 91,180 hektar dan sebagian besar kurang lebih 94% adalah kawasan PNK. Desa Sangatta Selatan ini merupakan salah satu desa yang berkembang terus karena adanya pertambangan Pertamina. Selain itu, juga ada pertambangan batu bara PT KPC dan selanjutnya menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Sangatta Selatan terdapat sebuah pasar dan beberapa kelompok tani pertokoan, sehingga kebutuhan sehari-hari termasuk sembako selalu tersedia. Pasar Desa Sangatta Selatan cukup ramai dikunjungi oleh para pembeli, tidak saja oleh warga Sangatta Selatan sendiri, tetapi juga warga lainnya yang mencari kebutuhan-kebutuhannya maupun yang ingin menawarkan barang dagangannya.
Ramainya pasar ini bukan hanya letaknya yang strategis, melainkan juga karena berbagai komoditi seperti sayuran dan buah-buahan yang masih segar dengan harga yang relatif lebih murah dibanding pasar lain, seperti contoh di Desa Teluk Lingga ataupun di Pasar Desa Subergabara. Namun, demikian fasilitas perdagangan dan perekonomian lainnya seperti Pasar Swalayan dan Toserba sebelum tersedia di desa ini, termasuk pasar hewan, rumah potong hewan, maupun tempat pelelangan ikan belum ada. Di Desa Sangatta Selatan, khususnya di Jalan Santai, merupakan salah satu tempat untuk pendidikan, antara lain Taman Kanak-kanak Negeri. Namun terdapat 2 buah TK atau TPA swasta, 2 SD negeri, 2 buah swasta, 1 buah SMP negeri dan 1 buah SMK swasta, serta 1 pondok pesantren. Tahun depan sudah diusulkan untuk dibangun SMA negeri. Sedangkan lembaga pendidikan formal lainnya seperti akademik maupun perguruan tinggi, sekolah keamanan lainnya di Sangatta Selatan belum ada, namun sudah mulai direncanakan pembangunannya. Letak geografis Desa Sangatta Selatan tergolong sebagai dataran rendah dengan topografi desa datar dan sedikit berbukit-bukit. Desa ini berbatasan dengan Desa Sangkima di sebelah selatan, Desa Sangatta Utara di sebelah utara, Desa Singagewe di sebelah timur, dan sebagian besar areal TNK di sebelah barat. Akses ke ibu kota kecamatan untuk saat ini relatif sangat dekat, kurang lebih 1 km. Jarak kantor desa dengan kantor Kabupaten Kutai Timur kurang lebih 15 km. Sementara jarak ke ibu kota lainnya yang terdekat kurang lebih 62 km. Potensi pertanian yang ada di Desa Sangatta Selatan cukup besar. Selama setahun terakhir, produksi komoditi pertanian cenderung meningkat. Untuk komoditi tanaman pangan khususnya tanaman padi dan palawija, luas areal tanam ada sekitar 197 hektar dengan produksi padi kurang lebih 1078 ton dan setahun dapat 2 kali panen. Ketela pohon atau ubi kayu dan ketela rambat sebanyak 58 ton dan jagung sebanyak 6 ton. Sedangkan jumlah petani tanaman pangan sebanyak 475 keluarga. Nah, teman-teman, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perlu kita tingkatkan lagi mengenai ketahanan pangan. Selain itu tadi, untuk komoditi sayur-sayuran, jumlah luas tanam sekitar 3.009,5 hektar dengan komoditi yang dihasilkan, antara lain tanaman hortikultura seperti kacang panjang, bayam, kangkung, terong, kubis, dan sawi, serta tomat, lombok, dan bawang merah. Rata-rata produksinya 10 ton dengan total produksi 58 ton per hektar sekali panen. Lanjut lagi, yuk kita adakan wawancara kepada kepala desa yang ada di Desa Sangatta. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan wawancara dengan kepala desa setempat, mari kita lakukan cuci tangan dulu sebagai protokol kesehatan sesuai dengan pandemi COVID-19 ini.
wawancara di Desa Sangatta Selatan. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Di sini saya sebagai mahasiswa STIPER untuk memenuhi tugas KKN. Di sini saya melakukan wawancara mengenai penindaklanjutan COVID. Sebelumnya Pak, saya mau tahu dulu ini mengenai dari 2 desa ya, desa persiapan yang ada di Pinang. Kemudian dusunnya ada 12 dusun. Kemudian RT-nya 46 RT. Nah, itu untuk batasan wilayahnya Pak. Desa Pinang itu terdiri dari 4 dusun. Sana ini. Sebelah Selatannya, utara arah Bontang sampai di kilometer 7. Itu wilayahnya Desa Pinang, dan sampai di portal itu yang Tikung itu arah sana. Nanti setelah definitif baru definitifkan, itu masih batas sementara. Kalau untuk sebelah selatan Pak? Sebelah selatan berbatas Singkama. Terus Pak, untuk geografis desanya Pak? Maksudnya Geografisnya itu selatan itu rawa, daerah rawa ya, iya. dan berbukit. Itu kan ada kelompok tani binaan Pepemilu ya. Jadi ada kelompok tani padi gunung ya, padi darat. Perkebunan yang kedua tanaman padi, sawah pun. Ini masih mayoritas kan masyarakatnya petani ya Pak ya. Apakah ada kerjasama antara PPL dengan masyarakat setempat Pak untuk kelompok tani khususnya? Oh iya, di dalam masyarakat itu kan ada kelompok tani binaan Pepemilu ya. Jadi ada kelompok tani padi, ada kelompok tani tanaman perkebunan, ada sawit, ada karet, ada di sini, kemudian padi gunung ya, padi darat. Berarti di sini tuh mayoritas tanamannya tanaman perkebunan Bapak? Bisa dibilang begitu. Kalau mayoritas perkebunan, yang kedua tanaman padi, sawah pun dalam bentuk sawah tada hujan ya, belum ada. Ini Pak, untuk program selanjutnya Pak ke depannya itu bagaimana Pak? Dari pihak desanya kepada masyarakat, khususnya di daerah bukit-bukit, perbukitan itu, di sana kan pastinya untuk kita menempuh transportasinya itu susah Pak. Nah, itu bagaimana cara menjalankan program tersebut dari pihak desa? Begini, program di desa itu disusun berdasarkan dari usulan-usulan masyarakat tingkat RT, kemudian RT membawa ke dusun melalui musyawarah tingkat dusun, kemudian dusun membawa ke desa menjadi musyawarah desa. Itulah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam jangka 1 tahun. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatannya itu di lapangan itu ada namanya jalan-jalan, ada jalan tani, ada jalan-jalan setapak. Setapak itu bisa dimanfaatkan jika musim kemarau untuk transportasi mereka, untuk angkutan hasil pertanian mereka. Nah, kalau pelaksanaannya itu dalam program yang disusun tadi itu melalui istilahnya dana desa, itulah yang dibiayai oleh APBN melalui dana desa sampai ke desa, sampai ke masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan usulan-usulan yang dari masyarakat. Selain itu Pak, dari itu tadi, apakah ada di sini kan Kalimantan kan terkenal airnya kan susah ya Pak ya. Apakah ada selama masa pandemik ini, apakah ada kayak bantuan air gratis oleh pihak PDAM atau bagaimana Pak? Saya kira sama semua ya.
Karena di COVID ini ada bantuan pengurangan pembayaran lampu, ya kan, sama semua itu. Kemudian penggratisan air minum, sama itu program pemerintah itu. Ya, kalau bantuan-bantuan itu ya sudah jelaskan tadi dari desa, yaitu bantuan sembako, masker, apa semua itu dari desa. Kalau bantuan-bantuan dari perusahaan juga ada, ya, berkontribusi misalnya COVID. Nah ini Pak, mengenai program dari pemerintah, di situ kan ada pemanfaatan lahan pekarangan kan Pak, yang sekarang lagi tren. Nah itu apakah sudah dilakukan oleh masyarakat daerah Sangatta Selatan? Iya, sudah berjalan. Nah, kemudian nanti minggu depan ini akan ada lagi pembagian tanaman kelengkeng dari Dinas Pertanian ya, untuk masyarakat desa Sangatta Selatan, khususnya di 3 dusun itu, dusun Gunung Karet, Gunung Teknik, dan dusun Sipaduka, untuk kemanfaatan pekarangan. Jadi itu nanti per RT gitu kan Pak, fokus per RT Ya, gitu. nanti juga saya minta teman-teman nanti kalau datang untuk dibantu ya untuk penyalurannya. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya di sini cuplikan selanjutnya dari video saya mengenai wawancara terhadap RT setempat yang dimana ini terletak di desa Sangatta Selatan. Untuk lebih pahamnya lagi kita diskusikan dengan RT setempat ya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Di sini kami mahasiswa dari Skipper ingin melakukan kegiatan KKN. Nah di sini dengan nama Bapak siapa ya? Pak Hamim. Pak Hamim. Dari RT berapa ini Pak? RT 03 Gunung Karet. Jadi di sini kita dengan Bapak RT Kamim Tohari yang berada di RT 3 di Desa Sangatta Selatan. Nah ini Pak, program kerja selanjutnya ini kan masa pandemi. Untuk program selanjutnya mengenai masa pandemi ini apa ya Pak? Maksudnya gimana? Program kerja yang dijalankan untuk masyarakat di RT 3 ini khususnya. Ya selalu kontrol orang keluar masuk dan bantuan alhamdulillah kalau ada. Apakah ada keluhan Pak dari masyarakat setempat? Enggak ada. Sudah punya kesibukan sendiri kan. Enggak ada. Selain itu Pak, apakah pihak desa memberikan bantuan terhadap masyarakat? Sudah datang kemarin. Itu berupa apa Pak? Sembako Sembako. Pak? Di sini kan mayoritas petani Pak. Apakah pihak desa itu memberikan bantuan mengenai tanam pohon, pembibitan gitu? Ini rencananya mau datang bibit kelengkeng, mau jadikan desa kelengkeng. Jadi untuk harapan ke depan ketika di masa pandemi ini apa ya buat Bapak terhadap masyarakat sekitar? Maksudnya gimana? Harapan ke depannya selama masa pandemi COVID-19 Pak? Ya, saya selalu hati-hati ya, ada keluar masuk ini saya kontrol gitu lah ya. Dan warga sini juga tahu sibuk di kebun kegiatan ada semua, jadi nggak begituan. Apakah masyarakat di sini kan kebanyakan petani Pak? Apa masyarakat itu mentaati protokol di masa pandemi? Kan di sini petani, jadi apakah mereka pas di lahan itu menggunakan masker atau APD lainnya Pak? Oh tidak, kalau di kebun kan terlalu gerak, jadi keringat kalau COVID ini.
Baik, itu tadi adalah laporan kegiatan saya di minggu pertama. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita sehat selalu. Tunggu video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.